Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Putra dari kelas 10 IPS. Saya akan menjelaskan tentang pengertian individu, keluarga, dan masyarakat. Pengertian individu. Individu adalah berasal dari bahasa Latin yaitu individu, yang artinya tidak terbagi. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Terus yang kedua, pengertian keluarga. Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, kelakuan dan warga, keluarga. Artinya adalah anggota kelompok kerabat, dan keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah yang bersatu. Pengertian keluarga. 1. Keluarga adalah unit terkecil. Yang kedua adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki. Yang ketiga adalah keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah. Dan peranan yang terdapat dalam keluarga. 1. Peranan ayah sebagai suami istri dan ayah dari anak-anaknya. Ayah berperan sebagai pencari nafkah dan pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga. Yang kedua, peranan ibu sebagai istri dari ibu dari anak-anaknya. Ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan mendidik anak-anaknya supaya untuk dilindungi dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosial. Yang ketiga adalah anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik maupun mental. Perkenalkan, nama saya Yuni. Di sini saya akan menjelaskan apa itu masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Nah, pengertian masyarakat kota lebih ditentukan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ciri-ciri masyarakat kota ada 6. 1. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. 2. Pembagian kerja di antaranya warga kota bisa lebih tegas dan mempunyai batas-batas. Menurut Sutarjo Kartojoatmojo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintahan sendiri. Mengenai ciri-ciri masyarakat desa sebagai berikut. 1. Efektivitas. 2. Orientasi kolektif. 3. Partikularisme. 4. Adskripsi. 5. Kesabaran atau defensiveness. Selanjutnya ada perbedaan antara desa dan kota. Masyarakat pedesaan homogen, sedangkan masyarakat kota heterogen. Selanjutnya ada hubungan desa ke kota dan hubungan pedesaan ke perkotaan. Selain dari itu, 3. Ada urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan dari kota ke desa atau juga desa ke kota. Biasanya orang yang melakukan urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. 4. Hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. A. Hak ialah suatu hal yang merupakan milik atau dapat memiliki oleh seseorang sebagai manusia. B. Kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seseorang dari luar dirinya untuk memenuhi hak dari pihak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bima Mungkas akan menjelaskan kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Yang pertama, mengapa manusia harus hidup bermasyarakat? Karena manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, atau bisa juga disebut sebagai makhluk sosial. Yang kedua, tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau atas dasar berbagai kriteria ukuran, yaitu in-group dan out-group, kelompok primer dan kelompok sekunder, paguyuban dan patembayan, formal group dan informal group, membership group dan reference group, kelompok okupasional dan volunteer. Yang ketiga, kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial yang tidak teratur pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam dua golongan, yaitu kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu bersamaan. Yang keempat, kelompok-kelompok kecil. Small group atau kelompok-kelompok kecil adalah suatu kelompok yang teoritis, terdiri atas paling sedikit 2 orang,
di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan menganggap hubungan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mark Benry. Saya akan menjelaskan hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial ada tindakan sosial. Tindakan sosial ada 4 macam. 1. Rasionalitas instrumental. 2. Rasionalitas berorientasi nilai. 3. Tindakan afektif. Dan 4. Tindakan tradisional. Setelah itu ada interaksi sosial. Pola-pola hubungan interaksi sosial ada interaksi sosial antara individu dengan individu, ada kelompok sosial dengan kelompok sosial, dan individu dengan kelompok sosial. Setelah itu ada faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Ada limitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Setelah itu ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada kontak sosial dan komunikasi. Terus ada bentuk-bentuk interaksi sosial dan keteraturan sosial. Ada proses yang asosiatif dan disosiatif. Di dalam proses asosiatif ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Di dalam proses yang disosiatif ada persaingan, konflik, dan contravention. Setelah itu ada organisasi sosial, ada organisasi formal dan informal. Di dalam organisasi informal ada organisasi kecil, sedang, besar, dan raksasa.